Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hendak menguatkan kami. Kami minta ya Bapa, berikan kepada kami Roh Kudus menolong kami mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ini kami Tuhan, Tuhan berfirmanlah, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop kita yang telah kita baca dan dengarkan tadi, saya angkat tema untuk sama-sama kita renungkan adalah hidup saling menopang dan saling menerima untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada seorang teman pernah bercerita bahwa ia pernah mengalami suatu masa yang sulit dan berat. Ia tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi atas pertolongan Tuhan, ia mampu untuk melewati masa yang sulit itu. Dan ia juga mengatakan bahwa Tuhan memakai salah seorang sahabatnya untuk menopang dengan doa dan mengkuatkan dengan kata-kata yang menyemangati dan kata-kata yang selalu memberikan harapan. Nah, pada perikop ini kita juga akan sama-sama belajar tentang bagaimana hidup saling menopang dan saling menerima untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, kita harus mengerti lebih dahulu konteks jemaat Roma pada waktu itu. Sebagai pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi, kota Roma menjadi pusat dunia saat itu. Pada tahun 49 atau 50 Masehi, orang Yahudi dan kelompok baru yaitu pengikut Yesus bertikai hebat.
sehingga Kaisar Romawi mengusir mereka keluar dari kota Roma. Kita bisa baca dan bandingkan pada Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang kedua. Di antara mereka ada pasangan suami istri Aquila dan Priscilla. Jemaat di Roma tampaknya terdiri dari orang bukan Yahudi yang baru percaya kepada Yesus Kristus dan orang Kristen asal Yahudi yang kembali ke Roma setelah diusir keluar dari kota Roma. Nah, ada perbedaan antara orang Kristen asal Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi tentang menaati hukum Taurat. Dan Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan bagaimana umat Allah harus hidup. Tetapi Yesus diutus Allah untuk menebus manusia dari dosa dan menyelamatkan manusia. Manusia dibenarkan oleh Allah karena beriman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu. Nah, untuk lebih mengerti tentang perikop kita dan bacaan kita hari ini, kita harus mengertinya dengan menghubungkannya dengan perikop sebelumnya. Nah, pada perikop sebelumnya, Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai jemaat, maka jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung karena perbuatan kita terkait dengan makanan, terkait dengan pemahaman iman kita. Dan karena itu, pada bacaan kita hari ini tentang Roma 15 ayat 1 sampai ayat 13, ada dua hal penting yang akan kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama adalah hidup saling menguatkan dan saling menopang. Kita bisa baca itu pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan bahwa Paulus menyapa jemaat di Roma sebagai kita. Artinya bahwa jemaat di Roma juga merupakan bagian dari persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Paulus menyapa mereka dengan kita. Sebagai orang yang kuat harus menanggung orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangannya sendiri. Karena apa? Karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Artinya bahwa orang Kristen, hidup orang Kristen, yang adalah manifestasi dari hidup Yesus Kristus, harus memberikan perhatian untuk orang lain. Yesus saja tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi juga kita sebagai orang percaya, jemaat di Roma, diharuskan untuk mencontohi Yesus dalam hal saling menguatkan, saling menopang, dan harus mencari kesenangan orang lain juga. Kalau Kristus Yesus menjadi contoh untuk kita, untuk jemaat di Roma, lalu mengapa orang Kristen tidak melakukannya? Kata kuat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah banyak tenaga untuk mengangkat maupun mengangkut, tidak mudah patah, tidak mudah rusak, atau tidak mudah goyah, serta tidak mudah terpengaruh dan teguh pendirian. Bagi Paulus, orang Kristen mesti memiliki iman yang kuat. Dan orang Kristen yang telah memiliki iman yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Di dalam persekutuan jemaat, tentu saja iman semua orang tidak sama. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, Paulus menekankan bahwa di dalam kehidupan berjemaat, orang yang kuat imannya harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat imannya. Lalu apa yang menjadi patokan? Paulus menegaskan dalam ayatnya yang keempat. Belajarlah dari kitab suci. Nah, untuk menjadi orang yang kuat tadi, dan supaya orang yang kuat ini, orang yang mampu mengangkat
atau mampu menahan sesuatu. Ia bisa menanggung kelemahan orang lain. Ia mesti menjadikan kitab suci sebagai sumber pembelajarannya. Ia harus belajar dari Alkitab, dari kitab suci. Jemaat Tuhan di dalam menjaga sikap untuk saling menguatkan dan saling menopang, belajarlah dari kitab suci atau Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab suci itu menjadi pelajaran yang sangat penting dan sangat berharga supaya jemaat bisa berpegang pada pengharapan. Oleh ketekunan dan penghiburan yang didapat ketika mempelajari kitab suci itu. Lalu Paulus juga menegaskan, semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai kehendak Yesus Kristus. Bagi Paulus, kita manusia, jemaat, berusaha melakukannya, tetapi Allah yang akan mengaruniakannya. Allah adalah kekuatan yang akan memberikan keberhasilan. Jemaat antara yang kuat dan lemah saling menopang, tetapi Tuhan Allah yang akan memberikan kekuatan untuk hidup rukun. Allah yang akan mengaruniakan itu. Supaya apa? Supaya dengan satu hati dan satu suara, jemaat memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, tujuan dari hidup saling menopang, saling menguatkan dengan mencontohi Kristus yang telah melakukannya, dengan belajar pada kitab suci atau Alkitab, dan hidup mengandalkan Allah yang merupakan sumber ketekunan, sumber penghiburan. Lalu jemaat hidup dengan satu hati, satu suara. Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah dalam Yesus Kristus. Persekutuan jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan juga bisa kita dapat dengan melihat ayat perbandingan pada Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh indah bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Persekutuan jemaat adalah persekutuan yang hidup rukun. Tidak ada yang satu mengejek yang lain, yang satu tidak memperdulikan yang lain, tetapi ada sikap saling memperhatikan dan saling menopang serta saling menguatkan. Sebab apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kehidupan persekutuan jemaat yang rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan masa kini, sikap individualisme semakin kuat. Orang hidup untuk dirinya sendiri, fokus untuk memenuhi kebutuhannya pribadi dan keluarga. Fokus untuk bagaimana menjaga kenyamanan dirinya dan keluarganya. Untuk memberi perhatian kepada orang lain. Untuk mau terlibat dengan kehidupan orang lain. Itu sangat sukar. Nah karena itu, dalam bacaan kita minggu ini, Tuhan menguatkan kita sebagai satu persekutuan bergereja, persekutuan berjemaat, persekutuan anak-anak Tuhan,
supaya kita jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri dan juga untuk kenyamanan rumah tangga kita dan orang-orang di sekitar kita saja. Tapi kita mesti beri perhatian kepada sesama warga jemaat kita, bahkan orang-orang yang lain. Kalau kita kuat iman, mari kita menopang mereka yang lemah imannya. Dengan berpatokan pada Yesus Kristus dan belajar daripada firman Tuhan, kitab suci, dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan yang akan menolong kita. Intinya adalah bahwa dalam ayat 1-3 kita belajar untuk bagaimana kita membangun jembatan. Bukan kita membangun tembok. Bagaimana kita belajar untuk saling terhubung dengan orang lain, terlibat dengan orang lain, menolong orang lain, menguatkan orang lain, dan menopang orang lain. Kita harus mau memberi waktu memperhatikan orang lain dalam kehidupan mereka yang lemah. Kita menguatkan mereka dengan kata-kata yang menguatkan, yang memberikan motivasi, nasihat-nasihat yang membangun. Supaya apa? Kehidupan orang lain terbangun juga. Kehidupan orang yang kita kasih di sekitar kita terbangun oleh karena apa yang kita berikan. Lewat perhatian yang tulus, saling menguatkan itu. Kekuatan untuk kita adalah bahwa Kristus telah melakukannya untuk kita. Nah, kita harus melakukannya juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap egosentris kita tinggalkan, kita kembangkan sikap hidup untuk mau hidup dalam kebersamaan dalam jemaat. Bulan ini adalah bulan bina keluarga, di mana kita mengajak seisi rumah tangga kita, suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara dalam rumah kita, untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan, membina iman, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kita mulai dari dalam kehidupan di masing-masing keluarga. Bagaimana orang tua menguatkan anak-anak. Bagaimana kakak menguatkan adik. Bagaimana saudara saling menopang satu dengan yang lain. Bila kita telah melakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kita mampu untuk melakukannya bagi orang lain. Kita mampu untuk menyebarkan itu bagi orang lain. Allah kekuatan bagi kita. Allah sumber ketekunan, sumber penghiburan akan memberi pada kita kerukunan. Jadi ada harapan keluarga yang terancam hancur, retak. Keluarga yang punya berbagai masalah. Allah akan mengaruniakan kerukunan supaya satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan kita yang akan memberikan kerukunan itu, tetapi Allah yang akan mengaruniakannya bagi kita. Kita laksanakan tugas kita dan Allah akan bekerja bersama-sama dengan kita. Bagian yang kedua adalah kita bisa baca pada ayat 7 sampai ayat 13, hidup saling menerima supaya orang lain memuliakan Tuhan, supaya banyak orang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 7 sampai ayat 12, Paulus menekankan bahwa sebagaimana Kristus Yesus telah menerima kita, maka kita juga harus saling menerima. Tuhan Yesus telah menjadi pelayan untuk orang-orang bersunat, yaitu orang Israel. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah sesuai ayat 8 dan 9, untuk meneguhkan janji yang Allah telah berikan kepada bangsa Israel. Dan yang kedua, untuk memungkinkan
bangsa-bangsa lain supaya mereka bisa memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari hal ini kita harus mengerti bahwa Allah saja tidak membeda-bedakan manusia. Lalu mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus mesti membeda-bedakan satu dengan yang lain, saling menjauhkan dan saling menjatuhkan? Perbedaan jangan dilihat sebagai ancaman, tetapi perbedaan mesti dilihat sebagai alat untuk menyatakan kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji lewat kehidupan kita yang saling menerima satu dengan yang lain. Bagi Paulus, sebagaimana dikatakan dalam ayat 5, Paulus mengulangnya juga di ayat 13, Allah sumber. Jadi manusia bekerja, Allah akan menolong. Persekutuan jemaat di Roma dikuatkan oleh Paulus supaya mereka bisa menyatakan bagaimana kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Supaya mereka mengenal, mereka memuliakan, mereka memuji Allah dalam Yesus Kristus. Nah, ini kekuatan kepada kita semua. Bahwa Allah menghendaki kita sebagai orang Kristen, orang percaya, untuk bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Untuk orang lain bisa memuliakan Allah dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saling menerima, ini yang penting. Dalam jemaat ada banyak perbedaan. Berbeda suku, berbeda tradisi, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda latar belakang pendidikan, banyak hal yang berbeda. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa sebagai orang percaya, kita harus saling menerima. Karena apa? Karena Kristus telah menerima kita. Itu dasarnya. Kristus telah menerima kita, sehingga kita juga harus saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita bisa bandingkan itu di dalam Yeremia 32 ayat 39. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah. Firman Tuhan. Artinya bahwa untuk saling menerima ini, kekuatan kita adalah Allah akan menolong kita. Karena memang sikap saling menerima ini mesti diusahakan. Bukan serta-merta dia jadi. Tapi mesti kita usahakan hari demi hari, harus terbuka satu dengan yang lain, menerima pendapat orang lain, menerima masukan dari orang lain, menerima ide dari orang lain. Ini mesti kita lakukan. Bagaimana saling menerima itu terjadi jika orang lain berikan pendapatnya kita tolak? Mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita inginkan. Tetapi cara kita menerimanya itu mesti bijak dan penuh kasih. Supaya terjaga hidup kebersamaan yang indah dalam persekutuan berjemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hari ini dalam kitab Roma ini kita belajar bersama bahwa sesungguhnya bagi Paulus Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Mau menjadi kesaksian bagi orang lain supaya orang lain mengenal Allah Tritunggal, orang lain mengenal dan mau percaya kepada Yesus Kristus, maka dalam persekutuan intern jemaat itu harus ada sikap saling menerima. Jangan ego. Jangan hanya mempertahankan kepentingan pribadi dan golongan. Kita menjatuhkan orang lain. Jangan. Harus saling menerima satu dengan yang lainnya.
Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Luar biasa kekuatan yang Allah berikan lewat firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti memulainya dalam kehidupan keluarga kita. Saling menerima pendapat, saling menerima masukan, dan saling menguatkan. Lalu kemudian kita keluar kepada orang lain, dan dengan demikian kita akan menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah datang menyelamatkan dunia ini. Orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan kita harus menyaksikan ini untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ke depan bukan semakin mudah, namun semakin berat. Mari hidup saling menopang, saling menguatkan, dan saling menerima. Perbedaan bukan halangan, namun perbedaan menjadi alat masuk untuk membuat hidup ini semakin indah dengan menyebarkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan kepada orang lain. Lewat kesaksian hidup kita, orang lain memuliakan Tuhan. Lewat kesaksian hidup kita, orang lain mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan namanya dipuji dan dipermuliakan. Tuhan menolong kita dalam kasih dan kuasa-Nya dengan firman-Nya. Amin.